Kepada anak Ibu Sigit, silakan disiapkan kawan-kawannya. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Ibu, hari ini siapa yang tidak hadir? Zika. Kenapa dapat Zika? Masih ada yang lain? Ya, kita doakan kawan-kawan yang sakit semoga cepat sembuh. Silakan keluarkan semua buku dan alat tulis yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini buka-buka lokal kelas 4 dan kelas 5, di mana yang kelas 4 adalah di sisi sebelah kanan Ibu dan kelas 5 adalah di sebelah kiri Ibu ya. Apa materi untuk anak Ibu yang kelas 4 hari ini? Apa materi untuk kelas 5 Ibu? Iya, materi kelas 5 adalah menjelaskan ala gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Ibu yang kelas 4, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah iya, yang kedua apa tujuan kita? Yang ketiga, Ibu yang kelas 5, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, oke, yang kedua, yang ketiga apa tujuannya? Persepsinya dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak Ibu pernah nggak membaca sebuah buku cerita? Cerita apa yang anak Ibu baca? Cerita kancil, apa lagi? Cerita dongeng, dan masih banyak cerita lainnya ya. Nah, dari cerita yang anak Ibu baca itu dapat nggak anak Ibu temukan apa inti dari cerita itu? Anak Ibu temukan di situ? Nah, hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks. Kelas 5, pernah nggak melihat kucing yang berjalan? Kalau melihat ikan berenang? Menurut anak Ibu, mengapa mereka bisa bergerak? Karena mereka memiliki alat gerak. Kita akan membahas alat gerak pada manusia dan alat gerak pada hewan. Anak Ibu
depan dan nanti Ibu tanya apa alat gerak dari masing-masing yang sudah Ibu tayangkan ini. Nah, silakan diamati dan ditulis. Sudah diamati gambar yang ada di depan? Gambar yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa alat geraknya, Ibu? Oke, sini. Kita Alat gerak manusia yang kaki, alat geraknya adalah kaki. Oke, depan dulu. Lanjut gambar yang kedua. Gambar apa, Ibu? Oke, sini. ikan berenang menggunakan sirip dan ekor. Sirip dan ekor. Bagus sekali, kasih tepuk tangan. Oke, gambar yang terakhir, gambar nomor 3. Oke, lagi. Oke, guru gerbang menggunakan saya. Kasih tepuk tangan. Ibu akan menjelaskan juga apa gagasan pokok itu dan apa gagasan pendukung itu. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama atau pikiran utama yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok ini disebut juga dengan kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide-ide penjelas yang menjelaskan suatu teks atau yang memberikan contoh atau terhadap gagasan pokok. Misalnya gagasan pendukung itu apa aja, Ibu? Sana berupa fakta, apa lagi? Data, apa lagi? Alasan. Dan Ibu, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Yang pertama adalah langkah yang pertama baca paragraf dengan cermat. Lanjut yang kedua apa langkahnya? Seluruh isi paragraf. Langkah yang ketiga bacakan penjelas atau bukan gagasan pendukung. Yang pertama apa? Data atau alasan. Yang kedua apa langkahnya, Ibu? Biasanya menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana terhadap satu gagasan pokok. Ibu, setelah Ibu jelaskan tadi, Ibu bagi ke dalam kelompok, di mana kelompoknya ini adalah sesuai yang tempat duduknya saja. Nanti silakan anak Ibu diskusi, di mana soalnya nanti Ibu bagikan, silakan diskusi. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah dibagikan ini ya. Silakan berdiskusi. Nanti anak Ibu akan mempresentasikan ke depan apa yang sudah didiskusikan. Dan untuk sempat silakan diskusi dengan kawan-kawannya. Ibu yang kelas 5, apa materi kita tadi, Ibu? Menentukan alat gerak pada manusia dan hewan serta fungsinya. Anak Ibu, apa alat gerak itu, anak Ibu? Bagian tubuh yang digunakan untuk bergerak atau berpindah tempat. Alat gerak itu membantu makhluk hidup melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa, Ibu? Berjalan, berlari, alat gerak pada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah alat gerak aktif dan kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu apa, Ibu? Kalau alat gerak pasif apa? Kalau otot itu berfungsi menggerakkan tulang. Kalau tulang itu apa fungsinya? Melekatnya otot di dalam tubuh.
berdiskusi. Baca teksnya apa? Sudah dapat gagasan pokoknya, lanjutkan nanti ke gagasan pendukungnya. Nah, untuk yang di belakang sudah paham dengannya? Sudah buat ini, ya lanjut apa nama hewannya? Nama hewan yang ada di sini buat kan baca boleh dibagikan di sini apa geraknya dan apa fungsinya. Ya silakan dibuat sampai ke belakang. Nah yang di belakang sudah selesai? Sudah? Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok satu ke depan? Oke boleh, yang di depan silakan maju. Silakan diperhatikan teman-temannya. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi bersama-sama. Tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih ragu? Kalau tidak, silakan kita tes coplos untuk kelompok satu. Yang kelas 5 sudah selesai berdiskusinya? Siapa yang mau mempresentasikan di depan? Kelompok yang di depan juga, yang di belakang nggak ada? Oke, silakan maju untuk kelompok yang di depan. Kita dulu perkenalkan nama dari masing-masing kelompok baru dipresentasikan ya. Iya. Nah, dari yang ditampilkan oleh temannya tadi, masih ada yang ragu oleh Bu? Apakah sudah paham? Paham? Kalau silakan ditutup diskusinya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, silakan secara kerjakan latihan itu yang sudah Ibu buatkan di sini. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah disediakan. Silakan dibuat namanya dan kelasnya. Kalau sudah silakan dimulai. Jika latihan untuk anak Ibu persendiri, silakan dikerjakan tentang alat gerak dan fungsinya. Menjawab sesuai petunjuk yang sudah dibuat.